Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Pur. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Pur? Alhamdulillah sehat. Ya, Bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat Bu. Melalui batas untuk perjalanan pada siang hari ini, alhamdulillah saya juga sampai di SD Panjenengan. Alhamdulillah. Mengalahkan jauh. Cukup Bu. Tujuan saya melakukan hari ini Bu, melakukan pendampingan individu, tentunya jenengan sudah tahu kalau kita melakukan pendampingan individu pada hari ini, siang ini, yaitu nanti ada beberapa fokus pendampingannya Bu Pur. Jadi yang pertama nanti kita akan berdiskusi tantangan belajar mengenai pembelajaran daring, kemudian yang kedua itu nanti kita akan merefleksi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah diimbaskan oleh sekolah Panjenengan, oleh peserta didik maupun rekan sejawat kita. Kemudian yang ketiga nanti pembuatan kerangka portofolio digital website. Kemudian yang keempat yaitu nanti tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan khususnya kita kompetensi untuk guru penggerak. Langsung mawon Bu. Ngapunten saya bertanya ke Panjenengan, kita akan melakukan coaching ini. Untuk yang pertama Bu, apa saja proses yang sudah Bu Pur jalani berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut Bu Pur? Untuk saat ini selama 1 bulan saya sudah melaksanakan program yang sudah kami rencanakan, tapi tidak semua program bisa berjalan dengan lancar. Tentunya indikator ada beberapa yang belum terpenuhi. Semua pada aksi nyata yang telah ditentukan. Capaian materi yang telah dilakukan yakni penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara serta bagaimana cara kita mengajar, intinya kita menuntun siswa seperti apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah Panjenengan sudah bisa mengimplementasikan tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara baik melalui peserta didik maupun rekan guru sejawat yang ada di dalam sekolah Panjenengan. Terima kasih. Kemudian yang kedua Bu Pur, selama melakukan pembelajaran daring ini kita melalui media sosial, melalui Gmail, kemudian forum komunikasi asinkron dan sinkronus itu selama 1 bulan bersama fasilitator tentunya Bapak Arif, fasil kita, bagaimana harapan dan kekhawatiran Panjenengan pada saat itu Bu dalam melakukan pembelajaran daring ini? Harapan dan kekhawatiran saya, harapan yang sudah saya wujudkan yakni belajar berpusat pada siswa, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu guru sebagai pusat dari pembelajaran. Dengan mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, semua pembelajaran sudah menyenangkan, sudah tercipta apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dengan semangat, fokus, gurunya tinggal mendampingi, gitu. Kemudian harapan saya bahwa kedepannya adalah praktek pembelajarannya yang lebih dari sebelumnya. Tapi saya punya kekhawatiran juga bagaimana saya mengisi waktu, membagi waktu ini, karena tugas-tugas sekarang ini guru tugasnya tidak hanya di kelas gitu. Jadi itu ada harapan dan juga ada kekhawatiran harapannya betul. Salah satu itu tadi pembelajarannya kepada berpusat kepada student biar tidak berpusat kepada kita teacher dulu Kemudian juga kekhawatirannya sulit kita untuk bagi waktu, apalagi Panjenengan kepala sekolah tugasnya tentu banyak sekali Bu. Terima kasih. Kemudian Bu Pur, kita akan memasuki tentang penerapan pembelajaran filosofi KHD ini. Bagaimana apa saja pembelajaran yang diperlakukan dari modul filosofi KHD untuk di sekolah Panjenengan Bu? Penerapannya alhamdulillah ini kami beserta teman-teman sudah menerapkan bahwa pembelajaran itu asik bagi anak-anak. Jadi berpusat pada anak, terus anak senang gitu. Jadi tidak seperti yang dulu kita di sini
ibaratnya medianya, menuntun anak-anak supaya lebih dan lebih. Kalau dulu gurunya yang aktif, gurunya, kalau sekarang anak-anak sudah aktif gitu. Jadi kita berpusat pada anak ya Bu, Iya, apalagi iya. semuanya untuk anak-anak dan anak peserta didik kita. Kemudian dari respon anak-anak bagaimana dengan pembelajaran yang sudah diterapkan itu tadi Bu? Kalau anak-anak itu di sini antusias, karena pada dasarnya anak itu selalu ingin tahu dengan sesuatu yang baru, dan kami menerapkan sesuatu yang baru, pastinya anak juga seperti itu, ingin tahu, loh Pak Guru bawa apa, Bu Guru bawa apa. Dengan kita misalnya bawa bunga, kenapa ya Bu Guru itu tiba-tiba bawa bunga, biasanya enggak. Nah, jadi konsentrasi anak sudah berpusat, tidak seperti biasanya kalau kita dulu menerangkan, anak-anak sudah enggak mau mendengarkan seperti itu. Berarti kita sudah menerapkan pembelajaran yang inovatif dengan Betul. media-media yang untuk menarik perhatian anak. Jadi pusat pembelajarannya juga tentu pada peserta didik kita nggih. Kemudian Bu Pur, jenengan dari sekeliling sekolah panjenengan, rekan sejawat, apakah sudah merespon dengan kegiatan CGP ini Bu? Ya, alhamdulillah teman-teman ini awalnya apa sih CGP? Ya, penasaran. Seperti saya dulu penasaran apa sih CGP. Begitu saya terjun, kemudian saya beritahu, ini loh CGP. Kita awalnya hanya penasaran, sekarang kita terjun aktif, bisa mengimbaskan ke teman-teman apa sih fungsi dari CGP. Kita lebih memahami bagaimana pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian kita akan memasuki portofolio digital Google Set ya Bu Pur ya. Panjenengan sudah membuat portofolio digital Google Set Bu? Alhamdulillah, walaupun masih belajar karena menurut saya itu ilmu baru, tapi alhamdulillah saya sudah. Nanti bisa dikirim linknya nggih ke saya Bu nggih berbagi kita nggih. Kemudian juga di dalam Google Set itu tadi termuat unsur-unsur apa saja yang panjenengan masukkan nantinya Bu? Tugas-tugas yang pertama 1.1 itu tentang KHD itu sudah saya masukkan, kemudian profil saya juga sudah, terus artefak sudah, kemudian apa ya Bu, maaf lupa. Seperti publikasi nanti 4 kali itu ada juga sertifikat bisa. juga yang harus kita masukkan. Jadi banyak sekali itu, jadi nanti Google Set itu sama dengan sebuah album Bu Pur. Jadi sebuah album itu terdiri dari beberapa bagian sub, terdiri dari beberapa sub. Lalu setiap sub itu nanti juga ada jenjangnya tersendiri, seperti itu tadi modul 1.1 tentang mulai dari diri, kemudian rukol kita, demonstrasi, sampai juga aksinya. Berarti semua tugas atau kegiatan kita dimasukkan di situ. Boleh. Nanti juga kita akan pamerkan di panen karya kita seperti itu. Bagaimana Bu dengan itu Drive? Di Google Drive juga bisa. Google Drive kita jadi punya 2 penyimpanan, Google Set sama Drive itu seperti itu. Tapi lebih baiknya di Google Drive juga karena kan tidak mengandung kapasitas ya. Kurangnya kalau Google Set itu juga terkadang juga kalau kita linknya juga merancu itu jadi kendala juga seperti itu ya. Kemudian kita akan memasuki tentang peta posisi diri Bu. Jadi kompetensi di dalam guru penggerak itu kan banyak ya. Kompetensi apa saja yang sudah baik dengan lakukan? Kompetensi saya yang sudah baik. Mungkin dengan kompetensi keprofesional panjenengan, pedagogik. Kalau saya itu untuk menilai diri saya sendiri kadang itu juga bingung. Kalau kompetensi saya, kalau secara sosial, saya memang sudah bisa untuk melakukan kegiatan bersosialisasi, baik itu ke masyarakat sekitar untuk bisa mendukung jalannya pendidikan yang ada di lembaga kami dengan melibatkan wali murid dalam hal ini paguyuban maupun komite, juga dengan perangkat desa. Itu termasuk kompetensi yang baik menurut panjenengan. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan Bu Pur untuk kita mengikuti program calon guru penggerak ini?
Kalau kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu apa ya? Untuk kepemimpinan itu saya memang di sini memang saya sudah jadi pemimpin, tapi saya masih kurang untuk bagaimana saya mengajak terutama teman-teman yang punya ego tinggi, yang merasa sudah terlalu pandai dari saya. Apalagi saya, mohon maaf, untuk masalah IT memang kurang dari yang muda-muda. Jadi itu yang merasa kurang. Nggih. Kemudian kalau sekarang kita melakukan refleksi, refleksi untuk pendampingan individu satu ini, Bu Pur, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki untuk pendampingan individu kedua berikutnya? Semuanya sudah baik, cuma untuk pendampingan kedua nanti harapan saya diberi waktu agak lama, terutama untuk bagaimana untuk bidang IT-nya, karena terus terang ya karena usia ya, untuk IT saya lebih enggak bisa secepat yang muda-muda. Jadi ya bisa tapi agak lambat. Jadi tentunya saya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu biasanya lebih lambat dari yang lain. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Berarti kita akan melanjutkan ke pembagian IT, bagaimana nanti kita memasuki LMS maupun pengerjaan seperti ini, ya siap, nanti akan diusahakan untuk. Jadi mohon maaf jika saya banyak bertanya, Ibu ya. Sama-sama, tidak apa-apa Bu. Kita akan saling komunikasi ini biar sama-sama enak gitu nggih. Terima kasih Bu Pur atas kesempatan waktu yang telah jenengan berikan. Mohon maaf sudah menyita waktu panjenengan. Terima kasih banyak. Nanti kita akan berjumpa lagi ke pendampingan individu yang kedua untuk bulan selanjutnya gitu. Terima kasih. Pun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu.